Shalom semuanya. Shalom, ketemu lagi kita hari ini, hari Kamis. Tetap optimis dan senyum manis ya Bapak Ibu semuanya. Ya, kembali kita bertemu dalam kuis Alkitab. Episode ke-13 hari ini tanggal 3 April 2025. Bapak Ibu masih semangat? Coba katakan yes. Yes ya, semangat semuanya ya. Tadi sudah dipenuhi dengan firman Tuhan melalui khotbah Bapak Gembala. Hari ini kita juga sudah dipenuhi dengan makanan jasmani siang hari ini. Dan kembali kita bersukacita dalam kuis Alkitab episode ke-13. Hari ini bersama saya Odilia. Ya, Bapak Ibu yang bertanding hari ini ada tim Joshua dan tim Elia. Saya mau undang untuk tim Joshua dari Pak Ferry, Ibu Lili dan Ibu Leni. Ya, mari silakan mengambil posisi di depan. Menempati posisi kursi, silakan karena belum ada pilihan mau kiri apa kanan. Silakan Pak Ferry, Ibu Lili dan Ibu Leni boleh mengambil kursi di depan. Menempati kursi sebagai penonton. Penontonnya di belakang ada 3.000 orang, boleh tepuk tangannya? Oke, lambaikan tangan Anda jika Anda setuju dengan ibu-ibu yang akan siap bertanding. Kasih semangat dulu dong. Kasih semangat, tepuk tangan yang meriah. Oke, baiklah. Silakan. Pencet bel di tengah. Baiklah, ibu-ibu mendampingi bapak-bapak ya. Tim yang kedua, tim Elia terdiri dari Pak Yandi. Silakan Pak. Wah, ini semangatnya luar biasa ya. Angkatan 45 tapi semangatnya 2025. Oke, silakan Pak Yandi temannya, Ibu Akim dan juga Ibu Meili. Silakan Ibu Meili menempati posisi di depan. Iya. Ibu Meili silakan, sebelum kita bermain, handphonenya boleh disimpan dulu. Tidak melihat contekan ya. Tapi semuanya hari ini materi tentang khotbah Bapak Gembala hari ini. Dan juga yang lain-lainnya tetap semuanya dalam Alkitab ya, bukan di luar Alkitab. Bapak Ibu yang siap bertanding, boleh salaman sama teman depannya? Boleh bersalaman dulu kita? Yang teman di depannya? Iya, boleh bersalaman. Silakan, mari. Sudah. Yang akan bermain duluan, nanti Bapak Ibu lihat ke layar televisi, kita akan mengundi tim siapa yang akan bermain duluan. Silakan Pak Niko, klik di tengah, klik aja. Tinggal enter atau klik aja. Ya, silakan lihat siapa yang akan bermain duluan. Iya. Tim siapa nih kira-kira? Tim Elia, berarti tim Pak Yandi ya Pak. Siap ya Pak, semangatnya 2025 ya. Oh ya, boleh. Ya, sebelum kita bermain saya akan bacakan beberapa rule-nya. Permainan akan terdiri dari 3 babak. Babak pertama adalah menjawab esai. Babak kedua adalah menjawab dengan cepat. Babak ketiga adalah babak rebutan memencet bel. Ya, setiap babak saya akan bacakan nilainya masing-masing dan juga pola permainannya. Sudah siap Pak? Siap Pak, siap. Oke, semangat, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yang di belakang lambaikan tangannya. Oke, penonton kalau bisa menjawab juga akan mendapat hadiah ya. Siap-siap menyimak ya. Tapi jangan kasih bocoran jawaban, nanti poinnya akan dikurangi. Oke, baiklah. Kita tes mic-nya. Menjawab pakai mic. Tadi tim Elia akan bermain duluan. Silakan ambil mic-nya satu Pak. Halo. Iya, sudah siap? Tes. Siap ya Pak? Baca doa dulu. Enggak perlu ya. Oke. Babak pertama, babak esai, setiap tim akan mendapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama bernilai 20, pertanyaan kedua bernilai 30, pertanyaan ketiga bernilai 50. Jadi siap-siap menjawab, sudah yakin? Silakan menjawab, boleh rundingan. Pak Yandi semangat Pak. Amin. Oke, saya senang nih kalau Pak Yandi main. Oke, pertanyaan pertama. Pada hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Hari keberapa Pak? Hari ke-6 Pak. Bapak boleh saya kasih kesempatan untuk menjawab ulang. Pada hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Sudah yakin? Hari ke-6. Hari ke-6. Hari ke-6, betul sekali hari ke-6. Kalau hari 7 Tuhan ngapain Pak? Oh, Tuhan istirahat. Oke, baik. Sama ya Pak, kita juga ada istirahatnya. Apalagi Tuhan. Oke, nilai 20. Pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Benar atau salah? Bapak tinggal menjawab benar atau salah. Gitu ya. Iya, tapi berpikir dulu. Ini
tentang khotbah hari ini. Bukan siapakah? Yang membaptis Tuhan Yesus adalah Rasul Paulus. Benar atau salah? Salah. Jawabannya? Yohanes. Jawabannya adalah Yohanes. Siapa Pak? Yohanes membaptis. Yohanes juga banyak ya. Oke, bernilai 30. Iya, pertanyaan ketiga bernilai 50 ya. Siapakah yang merupakan pintu dan jalan kebenaran bagi orang Kristen? Yesus Kristus. Yesus Kristus, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk tim Elia. Semua 3 pertanyaan disapu bersih. Tepuk tangan dong, mana tepuk tangannya? Semangat. Ternyata gampang ya Pak. Tadi mikirnya susah. Iya, nanti Pak di babak kedua. Babak kedua dan ketiga ya. Nilai sementara tadi 20, 30 dan 50 untuk tim Elia di babak pertama, total sementara adalah 100. Iya. Kita berpindah ke tim Yosua. Pindah ke tim Yosua. Ya, siap untuk menjawab Ibu dan Bapak? Oke, boleh lihat saya Ibu. Ya. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Penonton tidak menjawab dulu. Ini untuk bagian peserta dulu ya Bu. Nanti ada bagiannya saya kasih pertanyaan buat Ibu. Ya. Oke, saya mengulang lagi. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Oke, kita anggap 20 enggak apa-apa karena sudah dicuri oleh penonton. Oke, pertanyaan kedua ini benar atau salah? Silakan Bapak menjawab tinggal benar atau salah. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Betul. Betul sekali jawabannya. Oke, pertanyaan ketiga. Baptisan yang benar dan penuh kuasa Allah harus menghadirkan apa? Ini khotbah Pak Gembala barusan. Fresh from the oven. Belum. Masih rundingan. Menunggu ya. Sudah? Kalau sudah yakin, mic-nya didekatin ke mulut, baru menjawab. Baptisan yang benar dan penuh kuasa harus menghadirkan apa? Silakan Bu pakai mic. Biar kedengaran di ini. Boleh rundingan juru bicaranya yang akan menyampaikan. Tadi ada Bapak Gembala sudah menjelaskan ada bagian itu di beberapa kali diulang oleh Pak Gembala. Menghadirkan kuasa apa? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menghadirkan Kuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, betul sekali. Jadi Tritunggal Allah. Gimana Pak Gembala? Betul sekali. Oke, boleh tepuk tangan. Babak pertama semuanya bisa dijawab dengan baik oleh masing-masing tim. 20, 30 dan 50 ya. Iya, jadi total sementara masing-masing tim mendapatkan poin sebesar 100 poin. Oke, kita masuk ke babak kedua menjawab dengan cepat. Tapi permainannya, rule-nya saya kasih tahu seperti ini. Ini belum rebutan Bu, jadi masih menjawab dengan cepat. 2 tim langsung bermain, ya. 2 tim akan langsung bermain. Pertanyaannya seperti ini. Menyebutkan secara bergantian antara tim Joshua dan tim Elia, kata dalam Alkitab dalam waktu 2 menit. Dan setiap kata yang disebutkan bernilai 20. Kata yang dimaksud berakhiran an. Gitu ya. Misalnya Pak Ferry menjawab kata makan. Sini juga menjawab jangan kata yang sama, kata yang lain. Tapi kata-katanya di luar kata sambung, kata kerja sehari-hari. Di luar itu misalnya makan gak boleh ya. Misalnya ini berjawabnya bergantian. Menjawabnya bergantian ya. Dalam waktu 2 menit siapa yang paling banyak katanya. Penonton boleh bantu untuk menghitung berapa kata yang disebut ya. Oke, bantu menghitung Bu. Bantu menghitung berapa kata yang disebut oleh masing-masing tim. Ya. Kata-kata dalam Alkitab berakhiran an. Berakhiran an artinya kata tersebut, kata akhirnya ada kata an. Ya, misalnya makan, dengan, dan gitu. Tapi itu kata-kata sambung jangan dipakai ya, maksudnya tidak alkitabiah, maksudnya kata-kata yang mengandung bersifat teologis ya. Oke, Bapak Ibu sudah paham maksud permainannya? Sudah paham? Saya contohkan dulu ya. Bapak notulen boleh bantu saya? Saya sebutkan ikan.
Ini contoh Bu, contoh Ibu, contoh Ibu. Kalau saya pakai kata yang ada di dalam Alkitab, semua jawaban akhirnya diambil oleh peserta. Ikan. Dengan, gitu jawabnya ya. Contoh, Bapak contoh. Ulang lagi, contoh, kata ini contoh permainannya kayak gitu ya. Contoh permainan, kata-katanya silakan memikir dan menjawab ya. Nanti kalau sudah bisa langsung jawabnya bersaut-sautan. Bapak Ibu sudah paham? Pak Yandi sudah paham Pak? Yang keras Pak jawabnya. Oh amin. Tepuk tangan dulu buat semangat. Semangat buat peserta. Saya ragu-ragu nih masih mikir soalnya. Bapak Ibu sudah paham cara permainannya? Cara bermainnya? Kata sambung itu tidak. Kata sambung itu ada dan, antara, dengan, antara lain. Nah, itu kata sambung namanya ya. Ada pertanyaan mungkin? Jadi subjek, predikat, objek. Ya boleh, boleh nama toko, boleh nama tempat, atau nama peristiwa, silakan ya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap saya hitung mulai dari tim tadi tim Elia. Sekarang kita mulai dari tim Joshua duluan, disambung oleh tim Elia bersaut-sautan ya. Penonton? Oi, mana suaranya penonton? Oke, siap. Oke, bantu menghitung ya, bantu menghitung. 3, 2, 1. Firman. Firman. Kanaan. Gantian Pak, gantian. Nanti dia ambil jawaban Bapak. Keluaran. Yohanes. Salah. Tuhan. Terus Pak, terus sampai 2 menit. Kanaan. Masih berpikir. Pindah ke sini kalau lama. Kan dengan cepat. Tuhan. Pindah lagi kalau lama. Kejadian. Hah? Kejadian, kitab Kejadian. Keluaran. Kitab Keluaran. Makan. Bilangan. Silakan yang di sini. Keluaran. Mohon penonton tidak menjawab ya. Mohon penonton tidak menjawab. Yang di sini? Makan. Makan kata kerja sehari-hari. Apa ya? Kejadian, Keluaran, tadi Kanaan sudah. Firman Tuhan. Ulangan. Kanaan. Bersaut-sautan. Kanaan tadi sudah. Bilangan sudah. 5. Bilangan. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Penonton yang sini menjawab berapa? Menjawab jalanan Bu. Jalanan Sudirman. Sudirman juga aneh. Yang sini menjawab berapa? 5. Sportif ya, 5 ya. 5. Yang di sini menjawab berapa? Hanya 3. Oke, saya percaya penonton. Terima kasih Ibu sudah menjadi juri. Jadi sini menjawab 5, sini menjawab Ibu menjawab 4, penonton menjawab 4, 5 dan 3. Sini 100, sini 60. Oke. Penonton tidak menjawab dulu ya. Mereka ke distract karena penontonnya udah menjawab ya. Nanti ada bagiannya saya kasih penonton. Oke, babak kerebutan, kita masuk ke babak ketiga. Tepuk tangan dulu dong, semangat ayo. Ibu semangat, yang di belakang kasih tepuk tangannya. Penonton jika menjawab juga ada hadiahnya, tapi tidak mencuri jawaban ya, tidak mendahului nanti mereka bingung. Jawaban apa nanti yang akan sebagai penggantinya. Oke, baiklah. Kita masuk ke babak ketiga, babak kerebutan. Nanti tangannya pencet bel, siapa yang akan menjawab duluan silakan. Ibu, sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan ayat Alkitab yang dibacakan saat ibadah siang tadi. Salah satu, ada 3 yang dibacakan.
Ya, silakan Ibu. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Benar Pak Gembala hari ini? Rasanya tidak. Ya, rasanya tidak ada. Oke, boleh menjawab silakan. Oh, lihat contekan. Pak Yandi. Matius 3 ayat 15 sampai 18. Saya anulir pertanyaan ini. Saya anulir ya. Saya anulir. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi semuanya tidak mendapat poin. Contekannya. Iya, udahlah, enggak lah. Yohanes tadi betul tidak. Tidak dibacakan hari ini. Ya. Semuanya ada Matius 3, 13 sampai 15, Markus 1 ayat 4, Matius 3. Tidak dibacakan, itu mungkin disebutkan oleh Pak Gembala, tapi tidak ditampilkan untuk dibacakan oleh jemaat dan juga Pak Gembala ya. Yang maksud saya yang dibacakan ya. Oke, sudah saya anulir Bu pertanyaannya dan jawabannya. Yohanes 8 ayat 32 apa bunyinya? Gitu. Oh gitu boleh. Boleh tantangan nih, tantangan dari Pak Yandi. Kalau benar gimana Pak? Benar ya bagus. Gimana Bu bunyinya? Oh enggak hafal. Oke, nanti pulang lihat Alkitab Pak, benar enggak Pak itu bacanya? Kau akan mengenal kebenaran apabila kebenaran itu memerdekakan kamu. Oh ya betul sekali. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak ayat Alkitabnya hafal. Tadi akhiran kebenaran merdekakan. Kenapa enggak dijawab Pak? Lupa. Dia diam aja. Diam. Nah, baik Pak, sportif Pak, dalam permainan harus sportif Pak, nggak ada yang kalah menang. Masuk surga sama-sama Pak kita. Iya. Oke baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, Pak Yandi, semangat Pak, senyum Pak, senyum manis hari Kamis. Iya. Pertanyaan kedua, kalau sudah tahu langsung pencet bel. Sebutkan 2 tokoh Alkitab yang nama depannya berawalan Z. Ya, silakan Ibu. Zakaria. Dan Zakaria. Iya sama satu lagi. Ibu ya. Hah? Zakaria? Iya, yang orang Sakeus, Zakaria dan Sakeus. Oke, betul sekali. Ya, 2 pertanyaan bernilai 25 poin dari untuk tim Elia bernama Sakeus dan Zakaria. Oke, siap. Pertanyaan ketiga ini tentang khotbah hari ini. Siapakah yang bersama-sama dengan Yesus saat Yesus dimuliakan di atas Gunung Hermon? Siapa? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Gembala. Siapakah 2 tokoh yang berada bersama Elia. Yesus di Gunung Hermon saat Yesus mengalami transfigurasi? Di Siapa? Gunung Hermon, Elia dan Yang kencang, Pak. Elia, Musa dan Musa dan Elia. betul sekali. Yes. Berarti menyimak dengan baik. Oke, bernilai 25. Pertanyaan yang keempat. Jika sudah yakin siap menjawab, pencet bel ya. Tuhan Yesus dibaptis dengan cara Baptisan air, selam. Iya, baptisan selam. Kalau air bisa juga percik juga pakai air, Pak. Ya, selam ya yang dimaksudkan oleh Pak Gembala. Karena tadi masuk di dalam air, jadi keluar pastinya selam. Oke, pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima berikut ini. Siap menjawab? Ini Matius 28 ayat 19. Lengkapi ayat Alkitab berikut ini. Lengkapi Pak. Salah mulu imajinnya. Oh ya gitu. Pak Yandi. Ada minuman dingin buat Pak Yandi. Ada minuman dingin kah di belakang? Wah, biar emosinya turun dulu. Pak Yandi kayaknya nih semangat menang ya. Menang nih, pasti menang nih. Ya. Matius 28 ayat 19 lengkapi ayat Alkitab berikut ini. Kalau Bapak apa langsung Pak? Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yeay,
Yes, luar biasa Pak Yandi ya. Wah, Pak Yandi masih 5G, memorinya masih full. Ya, oke betul sekali Pak Yandi. Karena itu pergilah, jadikanlah mereka semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Roh Kudus. Jadi Tritunggal Allah. Oke, baiklah. Poin 25 untuk tim Elia. Saya sekarang mau oper ke penonton aja biar enggak semangat. Biar semangat ya penonton. Penonton siap? Iya. Yang bisa menjawab jangan langsung sebut tapi angkat tangan ya. Kalau langsung menjawab saya lemparkan ke yang mengangkat tangan ya, biar kita adil dan sportif ya. Bapak Ibu setuju? Sepakat? Sepakat. Oke, baiklah yang tadi sudah menjawab siap-siap untuk pertanyaan berikut ini. Saat pembaptisan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus keluar dari air, peristiwa apa yang terjadi saat itu? Angkat tangan jika bisa menjawab. Ibu yang baju bukan, hitam putih. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf namanya. Sebut namanya, Bu. Melian. Boleh diulang, Bu. Tuhan turun yang menyerupai burung merpati. Oke, betul sekali. Gimana Pak Gembala? Oke, baik. Betul sekali Ibu akan mendapatkan dia setelah permainan ini ya Bu. Satu lagi penonton. Ayo penonton. Penonton satu lagi. Penonton siap. Ayat Alkitab apa yang dibacakan saat perjamuan kudus? Saat perjamuan kudus tadi ada ayat Alkitab yang kita bacakan, ada 3 ayat yang dibacakan oleh Pak Gembala. Sebutkan. Penonton dulu. Biar enggak penasaran. Oke, Pak penonton. Ferdi harusnya hafal, udah seminggu berapa kali. Oke, baiklah. Jika penonton tidak ada yang tahu, Ibu. Ayat Alkitabnya, ayatnya aja, Bu. Iya. Kalau tidak ada saya lemparkan ke tim peserta. Ibu yang duluan. Yohanes 6 ayat 53, 54, 55. Iya betul sekali. Ya, betul sekali Ibu Hakim. Terima kasih. Oke. Penonton sudah siap? Pertanyaan satu lagi? Sudah siap? Oke. Ini pertanyaan gampang banget. Sebutkan nama dari Bapak Gembala dari Mount Hermon Church. Oke, penonton. Bukan peserta. Penonton siapa? Yang lengkap, Pak. Betul nggak Pak Gembala, tolong klarifikasi. Betul Pak jawabannya. Dianggap betul. Oke. Gimana Pak? Ada nama lain? Membetulkan, saya kira Bapak mau ganti nama Pak Harinya. Oke. Ya, terima kasih penonton sudah. Oke, kita lihat peserta gimana Pak? Masih semangat? Masih semangat. Oke, masih semangat. Saya harus mikirkan pertanyaannya apa nih. Oke, baik. Ini satu pertanyaan terakhir buat peserta ya. Satu pertanyaan terakhir untuk peserta yang bisa menjawab rebutan memencet bel. Apakah makanan yang merupakan makanan yang haram bagi orang Kristen? Silakan. Makanan yang haram. Ya. Silakan yang bisa langsung menjawab. Yang haram bagi orang Kristen tuh seperti apa sih? Gitu. Ada 2. Makanan yang haram yaitu yang keluar dari itu, dimuntahkan itu haram. Satu lagi? Makan, Ada lagi? darah nggak boleh. Ayo betul sekali. Baru satu dari Pak Gembala. Tadi darah Pak. Pertama keluar dari mulut, yang kedua darah tidak boleh dimakan oleh orang Kristen. Akan dijelaskan oleh Pak Gembala. Silakan Pak. Jadi yang haram itu semua makanan itu boleh sebenarnya, kata Tuhan Yesus itu di dalam Markus. Tetapi yang nggak boleh dimakan oleh orang Kristen adalah makanan yang berdarah. Satu, karena apa? Karena di dalam darah ada nyawa.
Hanya satu-satunya yang boleh kita minum adalah darah Tuhan Yesus agar kita beroleh hidup yang kekal. Itu satu. Yang kedua yang gak boleh dimakan oleh orang Kristen adalah makanan yang sudah diserahkan ke setan, sesajen. Itu gak boleh. Ya, itu gak boleh. Kenapa? Itu udah miliknya setan. Kalau kita makan kita bisa kesetanan. Itulah sebabnya Daniel juga tidak mau makan dari meja raja. Kenapa? Kalau dia makan dari meja raja, dia menjadi miliknya raja, bukan lagi miliknya Tuhan. Itu dia. Ya, itu penjelasannya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Gembala dan penonton sudah bisa memahami apa yang menjadi penjelasan dari Pak Gembala ya. Jadi semua makanan buat kita itu halal, kecuali makanan yang sudah kita makan itu yang keluar ya. Yang darah, mengandung darah karena darah mengandung nyawa. Dan juga yang keluar dari mulut kita yang ya sesajen ya. Sesajen yang sudah dimakan oleh tapekong gitu ya. Tapekong. Oke, baiklah. Pak Yandi mendapat nilai 25. Oke, baiklah, bisa diterima. Ya. Kita sudah sampai pertanyaan terakhir. Penonton masih semangat? Wah, semangat penontonnya. Sayanya yang bingung pertanyaan. Oke, baiklah penonton masih mau pertanyaan? Oke, baiklah kalau gitu pertanyaan satu lagi buat penonton. Berapa lamakah bangsa Israel melakukan perjalanan dari mana Bu? 40? Pertanyaan saya 40 tahun. Pertanyaan saya sebetulnya saya mau pelintir pertanyaannya. Bangsa Israel melakukan perjalanan selama 40 tahun. Tapi berapa lamakah mereka menjadi tahanan di Babilonia atau Babel? Berapa lama Bu menjadi budak? Pertanyaan belum selesai tadi. Ya, berapa tahun mereka menjadi ditahan di Babilonia? Salah Bu. 40 tahun melakukan perjalanan. Berapa tahun Pak? 70 tahun. Oke, betul sekali Bapak. Oke, Bapak siapa nanti mendapatkan hadiah ya? Pak Tuhan. Pak Suman. Maaf ya Pak. Saya kira Bapak Tuhan. Ya. Bapak sudah mengisi form data jemaat? Sudah. Oke, baiklah. Minggu depan Bapak ikut kuis ya Pak. Sama dengan ibu yang baju pink ini. Oke, baiklah. Sampai di sini hari ini kita mendengarkan berapa total skor yang diterima oleh masing-masing tim. Untuk tim Elias jumlahnya 235. Wow, 235. Tim Yosua? Tim Yosua 250. 250. Hari ini dimenangkan oleh tim Yosua. Iya. Silakan hadiahnya diterima. Berupa 30 belakangnya isi sendiri ya. Iya, 30 miliar. 30 miliar nanti diisi sendiri belakangnya. Ibu Odi, ini ada hadiah untuk tadi Oh, jemaat. yang 2 orang tadi boleh ke depan Pak menerima hadiah. 20 miliar. 20 miliar Pak Suman dan Ibu Meliana. Silakan. Mari kita berfoto dulu. Ya. Iya, Ibu Meliana. Silakan. Pak Yandi, walaupun kalah tetap semangat. Mari Pak kita foto dulu di depan sini. Kita foto dulu Bu. Boleh Ibu ke sini? Iya. Oh, dilihat. Berbaris Bu. Cewek sama cewek. Pak Ferry boleh ke sana mungkin. Ya sudah susah. Satu, ya lihat ke depan semua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Ya.